Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda di hari Natal yang spesial ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita. Naik kereta ke Bekasi, pulangnya lapar makan bakmi. Selamat Natal sahabat terkasih, wartakan kedamaian di atas bumi. Jalan-jalan ke tengah rawa, tangkap ikan jual ke kota. Hari Natal begitu istimewa, mari rayakan dengan sukacita. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik. Hari ini hari Natal yang spesial. Hari ini kita kedatangan narasumber Oase Rohani Katolik yang juga spesial. Bapak Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo. Mari kita menyapa beliau. Bapak Uskup, apa kabar Bapak? Salam jumpa, selamat Natal. Selamat Natal, salam sejahtera. Ya, terima kasih Bapak Uskup setelah menyempatkan untuk hadir di acara Oase Rohani Katolik hari Dengan ini. senang hati. Ya, Bapak Uskup ingin menyapa sahabat Oase Rohani Katolik. Sahabat Rohani Katolik yang terkasih, saya tidak bisa berpantun. Tapi tetap saja selamat Hari Raya Natal. Semoga Kristus yang datang sungguh-sungguh membawa damai dan sejahtera bagi kita semua. Ya, amin. Terima kasih Bapak Uskup. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali acara hari ini dengan doa. Silakan, Pak. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersuka cita, langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, lantaran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya.
Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari Natal ini, mari kita dengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Uskup. Ya, Bapak Uskup, berita sukacita kabar gembira dari malaikat ini, juru selamat lahir di dunia itu pertama kali itu disampaikan kepada para gembala nih Bapak Uskup. Sangat menarik sekali nih Bapak Uskup. Kenapa para gembala nih Bapak Uskup yang pertama kali dipilih Allah? Iya. Kalau mau tahu jawabannya yang persis, iya, nanti kita bertanya kalau berjumpa dengan Tuhan. Tentu banyak tafsiran mengenai hal itu. Salah satu yang paling sederhana adalah ini. Gembala itu adalah kelompok orang yang di dalam lingkungan Yahudi pada waktu itu tidak dihargai sama sekali. Karena pada waktu itu di dalam lingkungan agama Yahudi yang dianggap mulia, yang dianggap terhormat, itu adalah pribadi-pribadi yang dapat menjalankan aturan-aturan hukum. Soal kebersihan, macam-macam yang kecil-kecil. Ya, gembala-gembala kan tidak bisa melakukan semuanya itu. Tidak bisa membersihkan diri, tidak bisa, pokoknya tidak bisa lah memenuhi tuntutan-tuntutan adat istiadat agama. Nah, kita semua tahu bahwa Yesus selalu nanti di dalam hidupnya akan menjadi semakin jelas bahwa Yesus itu selalu berpihak kepada yang lemah. Nah, keberpihakan itu bukan keberpihakan Yesus saja, tetapi keberpihakan Tuhan Allah. Jadi kalau dijawab dengan latar belakang itu, kenapa gembala-gembala yang pertama mendapat kabar gembira itu, jawabannya itulah salah satu wujud dari keberpihakan Allah, perhatian Allah yang lebih kepada saudara-saudari kita yang kurang beruntung, yang disingkirkan oleh masyarakat, yang tidak dihargai. Tetapi justru yang tidak dihargai itu diperhatikan. Itu mirip-mirip dengan pertanyaan, kenapa Yesus Allah menjadi manusia? Jawabannya sama kan? Supaya dapat memberi perhatian kepada manusia. Lalu jalan mana yang dipilih? Ia merendahkan diri menjadi hamba. Jadi turun sampai ke turun-turunnya. Sampai sedalam-dalamnya. Supaya dapat merasakan, mengalami yang dialami oleh manusia yang paling kurang beruntung. Kira-kira sekitar itu. Ya Bapak Uskup. Jadi gembala-gembala yang dipilih itu untuk memberikan kepada kita bahwa kita sebagai manusia ini
mungkin kita tersingkir atau mungkin kita lemah, itu juga diperhatikan oleh Allah seperti itu ya Bapak Uskup? Ya pasti. Ya Pasti. Bapak Uskup. Iya. Lalu Bapak, tadi tema Natal kita sesuai dengan bacaan kita hari ini, itu marilah kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Nah, marilah sekarang itu mengandung makna filosofi apa nih Bapak? Itu ajakan dari para gembala ini ya Bapak? Tidak usah berpikir terlalu filosofis, Ibu. Itu kan ajakan yang sangat konkret. Mari kita pergi ke Bethlehem. Lah sudah pergi saja. Nah pertanyaannya adalah pergi untuk apa? Nah iya betul gitu. Begini, kalau gembala-gembala itu pergi ke Bethlehem, yang dicari adalah Yesus, bukan yang lain-lain. Nah, di dalam perjumpaan dengan Yesus itu, mereka mengalami perjumpaan pribadi yang sangat mendalam. Ini mungkin rawan untuk ditangkap dan dijelaskan dengan baik. Jadi yang paling penting adalah bukan perginya ke Yerusalem, itu juga penting, tetapi perjumpaan pribadi gembala-gembala itu dengan Tuhan yang lahir di situ. Nah, perjumpaan dengan Tuhan yang sejati, bukan yang imitasi atau bukan yang dibuat-buat, perjumpaan dengan Tuhan yang sejati itu akan membaharui kehidupan. Jadi kalau orang mengatakan saya beriman, saya berjumpa dengan Tuhan, tetapi hidupnya acak-acakan, maka bisa dipertanyakan apakah sungguh berjumpa dengan Tuhan atau hanya melafalkan rumus-rumus doa. Itu pertanyaan besar. Karena kalau orang sungguh berjumpa dengan Tuhan, ia akan sadar dirinya itu siapa. Dan itu sangat jelas di dalam bacaan tadi. Saya kutip lagi ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sesudah berjumpa dengan Yesus sambil memuji dan memuliakan Allah. Ini buahnya. Ketika seseorang sungguh mengalami kehadiran Tuhan, atau kata lain seringkali disebut mempunyai pengalaman mistik, masuk di dalam pengalaman itu, mempunyai pengalaman rohani yang sangat otentik, yang tidak palsu, itu akan sadar dia itu sebetulnya siapa. Siapa dalam arti ini, siapa dalam arti manusia yang diciptakan oleh Allah. Konsekuensinya apa kalau manusia diciptakan oleh Allah? Jawabannya juga banyak. Tapi salah satu yang disampaikan di dalam latihan rohani Santo Ignatius adalah ini. Manusia itu diciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah. Itu maksud manusia diciptakan. Nah, konsekuensi dari keyakinan dasar itu apa? Konsekuensinya adalah segala sesuatu yang lain, pendidikankah, milikkah, jabatankah, itu semua harus diarahkan ke situ. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan sekarang ini, itu tuh dalam keadaan tertib hanya prasarana kita untuk memuji dan memuliakan Allah. Persis. Jadi kalau di dalam latihan rohani Santo Ignatius itu ada yang ekstrim sekali ya. Dalam rangka itu kita tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit. Apa maksudnya itu Bapak Uskup? Kenapa? Apa maksudnya tuh? Ya kalau sakit dengan cara sehat saya tidak bisa memuliakan Allah, ya tidak saya pilih. Sebaliknya kalau dengan sakit saya bisa memuliakan Allah, itu yang saya pilih. Menarik ini Bapak Uskup. Menarik tapi susah sekali dilaksanakan. Tapi ini mungkin bagi sahabat Oase Rohani Katolik, teman-teman di sana yang sedang sakit, jangan patah hati. Karena mungkin itu adalah jalan yang dipilih untuk memuliakan Allah. Persis. Kita tidak mencari sakit pasti ya. Tetapi ketika kita sakit, sesudah segala macam pengalaman pengobatan, lalu yang harus dipilih adalah
menghayati pengalaman yang tidak beruntung ini, pengalaman sakit ini, apa maknanya dalam rangka memuliakan Allah. Itu kan bisa praktis sekali ya, Ibu ya. Contoh misalnya, kalau saya mau mengunjungi orang sakit, khususnya sakit berat, itu dari rumah saya sudah berpikir, ini nanti mau omong apa. Ternyata ketika saya sampai, misalnya, ternyata saya tidak perlu omong apa-apa. Karena melihat yang sedang dirawat, wajahnya cerah, wajahnya gembira, dan bahkan tidak jarang, saudara-saudara kita yang sakit itu mengajari kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi masih tetap bersyukur karena perawat-perawatnya baik, karena di situ dilayani dengan segala macam sarana sesuai dengan keyakinan imannya. Ini kan pribadi-pribadi seperti ini menghayati pengalamannya sakit, tidak di dalam rangka memarahi Tuhan atau marah dengan Tuhan, tetapi selalu menghayati pengalaman hidupnya itu sebagai cara untuk memuliakan Tuhan. Itu dahsyat sekali. Kalau sampai ke situ ya. Luar biasa sekali kalau bisa menjadi orang seperti ini ya Bapak Uskup. Oh tidak sedikit yang seperti itu. Tidak sedikit. Kalau kunjungan ke rumah sakit selalu berjumpa dengan pribadi-pribadi seperti itu. Itu persis seperti Bunda Maria yang dikatakan di sini. Maria kan tidak tahu apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu kan. Tetapi kemudian dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Di pengalaman hidup itu tidak selalu jelas maknanya apa. Maka disimpan dalam hati, mungkin pada suatu ketika akan jelas maknanya. Tetapi di balik kata-kata ini, sebetulnya ditampilkan Bunda Maria yang yakin bahwa setiap peristiwa, setiap pengalaman di dalam hidup itu bermakna dalam rangka memuliakan Tuhan. Dan ketika kita memuliakan Tuhan, saya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh sejati, bukan pribadi fotokopi menurut Carlo Acutis. Kalau zaman sekarang bilang KW Bapak Uskup. Apa itu? Tiruan. Oh iya, betul. Iya. Terima kasih Bapak Uskup. Lalu ini yang menarik lagi, kenapa dipilihnya maksudnya ke kota Bethlehem Bapak Uskup? Bukankah itu kota Bethlehem kota yang kecil ya? Emangnya mau ke Tangerang? Begini Mbak, ini memang harus tahu latar belakang kitab suci ya. Bethlehem itu adalah kotanya Raja Daud. Jadi ketika umat Allah perjanjian lama masuk ke tanah terjanji, itu kan ada pembagian tanah. Nah, nenek moyang keluarga Daud, suku Yehuda, itu tinggalnya di daerah Bethlehem itu. Jadi kalau Yesus lahir di Bethlehem, ini untuk menunjukkan bahwa Yesus ini adalah atau keturunan dari Raja Daud. Sesuai dengan nubuat, nanti dibaca, dicek, moga-moga saya tidak salah, di dalam 2 Samuel bab 7 ayat 14. Ketika itu Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keturunannya, kerajaannya akan tetap selama-lamanya. Dan sejarah itu, suku Yehuda, Daud menjadi raja di Bethlehem, kemudian dia pindahkan kerajaannya ke Yerusalem, dan dari garis itulah Yesus lahir. Oleh karena itu, kalau kita membaca Injil Lukas, ini pengetahuan kitab suci ya, Maria menerima kabar gembira di mana? Di Nazaret kan? Iya, bukan di Bethlehem, iya, bukan, di Nazaret. Di Nazaret, di sebelah utara. Iya. Kan logikanya Yesus lahirnya di Nazaret kan, tidak di Bethlehem. Iya. Nah, kalau Yesus itu diceritakan lahir di Nazaret, dia bukan anak Daud, dia anak transmigran. Maka dibuatlah kisah, ada sensus, sehingga Maria dan Yosef pergi ke Bethlehem
tempat wilayah Raja Daud, dan Yesus lahir di sana. Dengan cara begitu ditunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Sesuai dengan janji Tuhan, dan dengan demikian, dengan cara berpikir seperti itu, semua orang pada waktu itu, orang-orang Yahudi tahu bahwa inilah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Iya, seperti itu ya. Jadi yang dipilih adalah kota Bethlehem karena itu adalah kota kelahiran Raja Daud. Itu wilayah Raja Daud. Oh, itu wilayahnya Raja Daud. Oh, ya, wilayah suku Yehuda. Dan Daud Yehuda adalah bagian dari suku Yehuda itu. Oh iya, terima kasih Bapak Uskup. Lalu Bapak Uskup ada lagi yang ingin ditambahkan di sesi yang pertama ini? Ya, saya mau mengatakan begini. Ya. Tadi saya berbicara mengenai yang paling penting. Itu adalah perjumpaan gembala-gembala itu dengan Yesus yang lahir. Dan sebagai buahnya, mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Itulah sebetulnya buah dari perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Supaya lebih mudah dipahami, saya memakai contoh yang lain. Kita sekarang Gereja Katolik dipimpin oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus itu pribadi yang de facto diakui sangat fenomenal, hebat. Tapi bukan kekuasaannya yang membuat dia hebat. Bukan kekayaannya yang membuat dia hebat. Dan bukan barang-barang seperti itu yang membuat dia hebat. Yang membuat hebat justru apa? Salah satunya adalah pilihan-pilihannya. Pilihan apa tuh, Bapak? Pilihan. Dari pilihan macam-macam, saya berikan contoh ya. Dia tidak tinggal di istana kepausan, tapi tinggal bersama-sama dengan para fungsionaris Vatikan. Dia tidak memakai sepatu sebagaimana biasa dipakai oleh paus. Dia memakai sepatu yang biasa, warnanya hitam. Biasanya paus itu sepatunya merah atau putih. Paus Fransiskus menggunakan sepatu hitam. Itu pilihan-pilihan seperti itu. Kalau ulang tahun tidak mengundang pejabat-pejabat atau di hotel-hotel mewah. Enggak. Yang diundang adalah pengemis-pengemis yang setiap malam tidur di lapangan Santo Petrus. Itu pilihan-pilihan. Pilihan yang sangat sederhana ini ya. Nah, itu baru indikatornya. Maka pertanyaannya adalah, kenapa Paus Fransiskus selalu memilih yang seperti itu? Kenapa tuh Bapak Uskup? Kenapa tuh? Nah, itulah yang mau saya jelaskan. Akarnya itu pengalaman persis perjumpaan dengan Tuhan. Pada waktu beliau berusia 17 tahun, namanya waktu itu masih Jorge Bergoglio, dia ingin pergi ke pesta orang-orang muda. Dalam perjalanan itu ia lewat di depan satu gereja, dan dia melihat pastor di situ. Dia berhenti menemui pastor itu, minta dilayani sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Saya sengaja menggunakan istilah itu, bukan pengakuan dosa. Beda banget itu pengertiannya, penghayatannya. Dan di dalam pengalaman peristiwa itu, dia sampai kepada pengalaman yang sangat mendalam, sangat mendasar, yang menentukan seluruh hidupnya sampai sekarang. Yaitu dia mengalami wajah Allah yang kerahimannya tanpa batas. Mengalami wajah Allah yang kerahimannya tanpa batas. Ya, pada waktu itu dia mendengar atau membaca satu khotbah yang dilandaskan pada panggilan Matius, pemungut cukai itu. Kalimatnya itu di dalam Injil, ya kisah panggilan Matius ya, tapi dalam khotbah itu kalimatnya diterjemahkan, disederhanakan. Ketika Yesus memandang Matius, dengan mata penuh kerahiman, lalu memanggil dia.
Itulah yang nancep di dalam batinnya. Allah itu Maha Rahim. Maka di dalam setiap pilihan-pilihannya, gagasan-gagasannya, ia ingin menampilkan wajah Allah yang Maha Rahim itu. Dalam tanda kurung, saya memberi catatan mengapa itu penting sekali. Karena faham dan pengalaman akan Allah itu sangat menentukan di dalam hidup seseorang. Saya ambil contoh yang sudah biasa saya sampaikan sebagai contoh untuk menjelaskan ini. Agak konyol sedikit sih ceritanya. Seorang anak ingin makan permen. Dia tahu bahwa ibunya mempunyai banyak permen. Tetapi dia tahu juga kalau dia minta kepada ibunya, tidak akan diberi. Maka diam-diam, yakin bahwa ibunya tidak tahu, dia mengambil permen tanpa izin ibunya. Ternyata ibunya melihat. Lalu ibunya memanggil anak itu, "Dek, kamu tahu apa enggak? Ketika kamu ambil permen tanpa izin ibu, Tuhan Allah melihat." Anak itu menjawab dengan santai, "Tahu ibu, Tuhan Allah melihat saya." Lalu Tuhan mengatakan apa kepada kamu? "Oh, Tuhan menyuruh saya mengambil 2," katanya. Di balik cerita konyol ini, ada 2 faham tentang Allah yang berbeda, ada 2 faham tentang Allah, pengalaman tentang Allah yang berbeda. Bagi ibu itu, Allah itu menakut-nakuti, menghukum. Nanti kalau kamu ketahuan mencuri, kamu akan dihukum. Anak itu nggak punya pengalaman seperti itu. Bagi dia, Allah itu maha baik. Mau ambil 1, disuruhnya ambil 2. Nah, pengalaman bahwa Allah itu maha rahim, bagi Paus Fransiskus menjadi dasar hidupnya sampai sekarang. Dan kalau kita melihat vandal ya, yang bertuliskan semboyan Paus Fransiskus, itulah pengalaman akan Allah pada waktu beliau 17 tahun itulah yang sekarang dituliskan di vandal semboyan pelayanannya sebagai Paus. Sudah waktu beliau menjadi uskup di Buenos Aires, semboyannya itu Miserando atque eligendo, bahasa Latin. Itu tadi, menunjukkan mata penuh kerahiman lalu memilih. Menunjukkan mata penuh kerahiman lalu memilih. Itulah sebabnya semboyan "Mari kita menuju Bethlehem" itu bukan sekedar pergi ke Bethlehem, tetapi berjumpa dengan Tuhan Yesus yang lahir di situ. Dan tentu saja harapannya supaya perjumpaan itu bermakna, tidak hanya melihat lalu pergi, tetapi di dalam Injil ini jelas sekali mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka menemukan jati diri manusia di hadapan Tuhan. Mereka diciptakan, kita diciptakan. Tujuannya yang pertama adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak Uskup. Sayangnya kita sudah ada di penghujung acara di sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Terima kasih Bapak Uskup. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri dulu. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Masih bersama dengan Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat langsung menghubungi nomor telepon kami di nomor telepon
0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini ya. Bapak Uskup, menyambung tadi permenungan kita di sesi yang pertama bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu membuat para gembala itu memuji dan memuliakan Allah ya Bapak Uskup. Ya, ini kadang-kadang nih Bapak Uskup di dalam kehidupan kita sekarang ini di mana setelah pas pandemi itu ego kita dan kesombongan kita muncul nih Bapak Uskup. Nah, bagaimana pesan Bapak Uskup untuk kita? Sebetulnya ego kita itu kan tidak pernah hilang ya Mbak ya. Dari sejarah awal umat manusia, itu kan ceritanya tentang kesombongan, tentang egoisme. Iya. Ketika Adam mau menjadi sama dengan Tuhan Allah, itu kan apa kalau bukan egoisme? Iya. Persis di dalam hal itu ada, saya tadi sudah menyebut atau belum ya, ada 3 kata dalam bahasa Indonesia yang dapat menunjukkan sebetulnya ideal ya. Nanti realitasnya bisa berbeda. Ideal kita yang sadar betul bahwa kita itu makhluk ciptaan. Kalau kita sadar bahwa kita itu makhluk dan ciptaan, dengan sendirinya kita akan mencari jalan untuk memuliakan Tuhan. Jadi 3 kata itu dalam bahasa Indonesia adalah khalik. Khalik itu pencipta, makhluk, makhluk itu ciptaan, akhlak itu perilaku susila. Mestinya kan begitu. Ketika manusia itu sadar bahwa dia itu makhluk, maka dia akan dengan sendirinya memuji, memuliakan Allah. Dengan cara mana? Ibadah itu memuliakan Allah. Yeah. Tetapi ibadah saja belum cukup. Ibadah di dalam gereja, di dalam tempat-tempat ibadah belum cukup. Ada yang dalam istilah yang biasa mesti mengembangkan ibadah sosial. Itu membangun jati diri sebagai makhluk yang berakhlak mulia. Jadi kaitannya mudah sekali. Teoritis loh ya, konseptual. Tetapi kan sekali lagi sejak awal manusia itu sombong. Yeah. Tidak sadar bahwa dia itu makhluk, ingin menjadi seperti Tuhan Allah. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mempertahankan diri sebagai makhluk yang memuliakan Allah dalam ibadah, yang memuliakan Allah di dalam kehidupan. Itu jawaban pokoknya. Nah, kalau kita mau merawat dan mengembangkan jati diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan dan sebagainya, ya pertama-tama harus menyediakan waktu. Bukan hanya waktu ibadah resmi, tetapi ibadah refleksi pribadi. Di dalam bahasa Jawa, Mbak, bahasa Jawa ya, nanti dijelaskan untuk saudara-saudara yang tidak berasal dari lingkungan Jawa. Itu ada 3 kata, 4 bahkan, tapi saya pilih 3 saja, yang dapat menjelaskan bagaimana kita dapat merawat jati diri kita agar kita tidak terpeleset, terperosok di dalam egoisme yang tidak kita kehendaki. Intinya menyediakan waktu. Nah, 3 kata itu adalah neng. Neng itu dari kata meneng, diam. Tetapi diamnya berkualitas. Diam itu bisa berarti kesepian. Diam itu berarti sibuk di dalam batin. Telepon ini belum dijawab, ini belum dijawab. Itu bukan diam yang berkualitas. Itu diam yang bingung itu. Nah, kita mesti latihan. Dengan latihan pernafasan, dengan pergi ke sini, latihan rohani itu dan itu. Hanya latihan diam. Itu susahnya bukan main. Lebih susah daripada kita bicara nih Bapak Uskup. Memang berlawanan. Kalau kita menang, kita sungguh-sungguh menang berkualitas ya, kita akan mencapai sampai pada keheningan. Maka kata kedua adalah ning. Hening. Menang itu bisa kacau, tetapi juga yang kita cari dengan segala macam latihan pernafasan,
dengan duduk, dengan sikap ini, sikap itu adalah keheningan batin. Nah, kalau kita berhasil bertumbuh di dalam sikap meneng dan wening, lalu kita akan sampai kepada dunung, nung. Dunung itu artinya tahu yang hakiki itu yang mana. Yang hakiki, yang paling penting, yang paling dasar untuk manusia itu apa? Ya sampainya ya di sini ini. Memuji dan memuliakan Allah. Nah, ya. Kalau itu tercapai, ngerti dunung itu nang itu menang. Itulah kemenangan kehidupan manusia, tidak terombang-ambingkan oleh arus zaman, tidak terombang-ambingkan oleh keinginan-keinginan yang tidak teratur, karena dia menyediakan waktu untuk diam di hadapan Tuhan, mencapai keheningan, tahu hakikat manusia itu apa, dan itulah kemenangan. Kelihatannya mudah tapi sulit dijalankan. Susah sekali. Susah sekali. Apalagi tadi menyediakan waktu nih Bapak Uskup, apalagi di zaman kita sekarang ini orang pada sibuk nih Bapak Uskup. Ya, semua orang kan diberi waktu 24 jam. Ya. Cuma mau atau tidak mau ini ya. Persis ya. Banyak orang-orang yang sangat-sangat sibuk, selalu menyediakan waktu untuk diam. Itu artinya waktu untuk Tuhan. Jadi waktu untuk Tuhan itu bukannya sibuk ke sana ke sini untuk melayani saja, tapi juga menyediakan waktu untuk diam di hadapan Tuhan. Pasti. Melayani lama-lama tidak ada isinya nanti. Bukan melayani Tuhan, tapi memamerkan apalah kemampuannya ini, kemampuannya. Jangan sampai nih sahabat Oase Rohani Katolik seperti itu ya, Bapak Uskup. Oh iya benar Bapak Uskup. Jadi ketika kita itu menyediakan waktu untuk Tuhan, berefleksi tadi kata Bapak Uskup, kita latihan di hadapan Tuhan untuk memperoleh keheningan, lalu nanti mendapatkan tahu mana yang hakiki, lalu menjadi menang ya Bapak Uskup ya. Semoga kita semua dapat mendapatkan pelajaran hari ini, juga dapat belajar untuk menjadi seperti ini Bapak Uskup. Ya, Bapak Uskup, kita tinggal beberapa hari lagi nih, tinggal 6 hari lagi, itu kita ada di ujung di tahun 2024 dan akan memasuki tahun baru. Dan tidak semua orang memiliki resolusi, terutama kaum muda nih. Bapak Uskup boleh memberikan pesan kepada kaum muda khususnya untuk menemukan jati dirinya sebagai orang muda Katolik generasi penerus yang tahan uji, solidar dan sabar. Mungkin beberapa catatan kecil untuk pertanyaan ini, Mbak ya. Saya merasa bahwa tidak ada orang muda pada umumnya. Ada orang muda yang sangat amburadul, tetapi banyak juga orang muda yang sangat disiplin dalam kehidupannya pribadinya, di dalam imannya. Jadi tidak bisa disamaratakan kaum muda. Kita harus pilah-pilah. Itu satu. Lalu karena tidak ada orang muda pada umumnya, maka ada juga yang tidak berpikir mengenai masa depan, ada yang berpikir terus mengenai masa depan, sangat berbeda-beda. Nah, saya bertolak pada posisi itu, dan tentu pendampingan atau usul untuk mereka yang berbeda-beda itu juga berbeda-beda. Tetapi kalau mau disebut konsepnya ya, nanti pasti harus disesuaikan. Tadi saya sudah singgung sebetulnya. Ada seorang muda, usianya meninggal pada usia 15 tahun, dan dia sudah dinyatakan sebagai beato. Dan saya dengar sebentar lagi akan dinyatakan sebagai orang kudus. Itu kan orang muda. Iya. Ahli di dalam bidang IT, tetapi dia tidak menggunakan IT untuk menyebarkan kebohongan. Hoak, ya. Ia menggunakan IT untuk menyebarluaskan devosi Ekaristi. Namanya Carlo Acutis. Nah, di dalam anjuran apostolik Paus Fransiskus itu didaftar orang-orang muda yang kudus. Banyak sekali. Salah satunya yang dikutip adalah Carlo Acutis itu.
Kalimat yang dikutip oleh Paus Fransiskus adalah setiap orang lahir, saya tidak persis hafal ya, dengan dengan hakikat yang sama, kira-kira seperti itu. Asli. Semua orang diciptakan secara asli, artinya makhluk Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang yang mati sebagai fotokopi. Itu kata-kata Carlo Acutis, seorang berusia 15 tahun, itu kan SMP ya? Iya, SMP. Dan masih akan muda. menjadi orang kudus karena kemampuannya menggunakan antara lain tentu saja ya, menggunakan ilmu yang dikuasainya tidak untuk yang lain-lain tapi untuk memuliakan Tuhan. Menyebarkan devosi Ekaristi. Maksudnya apa itu? Semua orang dilahirkan asli tetapi banyak yang menjadi fotokopi. Itu persis karena manusia, entah muda entah tua, itu tidak merawat dan mengembangkan jati diri yang sejati. Jadi misalnya di dalam perjalanan sejarah itu kan ada macam-macam rumusan ya Ibu ya. Jadi saya ambil contoh misalnya seorang filsuf Prancis itu mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada. Jadi jati diri manusia itu ditentukan oleh kemampuan berpikirnya. Itu manusia sejati atau bukan? Kan bukan kan? Bukan. Manusia bukan hanya berpikir, manusia itu juga mempunyai hati nurani. Tapi itu dikesampingkan pada zaman ilmu positif merajalela. Satu, zamannya berubah menjadi zaman konsumerisme. Diciptakan itu zaman itu tentu. Pada waktu itu semboyannya diubah, diplesetkan lah. Saya berbelanja maka saya ada. Jadi jati diri manusia itu ditentukan oleh belanjaannya. Di mana dia belanja, yang dipakai itu sepatunya merek apa. Jadi identitas manusia itu sama dengan belanjaannya itu. Itu tas harganya 15.000 atau 500 juta itu menentukan jati diri manusia. Padahal kan bukan itu. Itulah menjadi fotokopi. Nanti orang di televisi melihat ini anak-anak muda kok kaya raya, punya mobil, flexing, pamer. Nah, saya meskipun tidak mampu untuk membeli seperti itu, kepingin, maka masuklah saya dalam judi online misalnya. Itu kan hancur-hancuran. Nah, sekarang rumusannya beda lagi. Dalam zaman yang disebut postmodernisme, post-truth, pasca kebenaran, rumusannya saya berbohong, maka saya ada. Oh, ini lebih ngeri lagi. Maka jangan heran kalau ada kebohongan di mana-mana. Hoax dan sebagainya, itu identitas orang itu. Iya. Karena sekarang ini kita sampai nggak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Ya, persis. Karena tidak mempunyai keyakinan dasar hidup manusia itu untuk apa. Gembala-gembala itu punya. Hidup manusia itu diciptakan untuk memuliakan dan memuji Allah, tidak untuk pamer sepatunya harganya berapa. Pakai jam tangan apa atau mobil apa gitu. Nah. Jadi orang-orang muda, siapapun sebetulnya bukan hanya orang muda. Jadi prinsipnya bagi saya ya kalau mau yang terakhir kesimpulan yang mau saya sampaikan, gembala-gembala itu mengajak kita pergi ke Bethlehem. Mereka pergi ke Bethlehem berjumpa dengan Tuhan dan kemudian pulang memuliakan dan memuji Allah. Kita diajak berjumpa dengan Tuhan Yesus dan ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita yakin, bukan hanya tahu, yakin bahwa hidup kita ini atau kita ini diciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah. Memuji dan memuliakan Allah dalam bentuk apa? Ibadah tentu saja, berdoa. Tapi itu tidak cukup. Maka harus ada berbakti kepada sesama dengan berperilaku dengan akhlak mulia. Tadi itu, makhluk
khalik, makhluk, akhlak. Dan itu semua ditentukan, pilihan-pilihan kita itu ditentukan oleh keyakinan dasar itu. Memuji dan memuliakan Allah. Iya. Iya. Baiklah, terima kasih Bapak Uskup. Bapak Uskup, ada satu kalimat terakhir untuk sahabat Oase Rohani Katolik di hari Natal ini dari renungan Bapak Uskup. Sahabat rohani Katolik yang berbahagia, sekali lagi selamat Hari Raya Natal, selamat menyambut Tahun Baru. Kita memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun suci yang akan dimulai pada tanggal 24 Desember yang kemarin sudah kita mulai. Judulnya adalah kita diharapkan menjadi peziarah pengharapan. Marilah dengan semangat dan pengalaman Natal, kita menjadi pewarta-pewarta pengharapan. Menjadi penabur-penabur benih-benih pengharapan. Bagi diri kita sendiri, jangan sampai putus asa di dalam keluarga, komunitas kita, dan sejauh mungkin di dalam lingkup yang lebih luas. Semoga perayaan Natal ini menjadi pengalaman iman yang mendasar. Karena itulah yang akan menjadi landasan bagi kita untuk melangkah maju, menuju hidup yang lebih berbahagia, lebih damai, dan lebih menyebarkan berkat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Uskup untuk renungannya di hari Natal ini. Kita akan akhiri dengan doa dan berkat Tuhan. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Bapak Uskup. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, perkenankanlah kami merayakan kelahiran putra-Mu dengan hormat dan penuh sukacita. Bantulah kami mengakui kedalaman misteri ini dengan iman yang teguh, dan mencintainya dengan kasih yang berkobar-kobar, hingga kami mengalaminya secara penuh di surga. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari Natal ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Uskup dapat menambah semangat iman bagi kita untuk memuji dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, kami berdua, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta dan Sekaterina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.